Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Hari ini aku mau bikin video cara menstimulasi bayi 6-8 bulan agar cepat atau rajin berlatih. Nah, ini biasanya kalau udah 6 bulan, bayi akan sudah mulai merangkak, duduk tanpa bantuan atau dengan bantuan, dan dimulai dengan tummy time. Tummy time atau tengkurap adalah kegiatan anak yang bertumpu pada perutnya. Nah, seperti membangun gedung yang besar, tummy time merupakan pondasi yang sangat penting untuk anak-anak. Tummy time bisa dilakukan sejak pulang dari rumah sakit atau dia dilahirkan, 3-5 menit sekali. Nah, jika sudah di atas 3 bulan, maka durasinya bisa 30 menit dalam satu hari dibagi waktunya. Dan ini kita mulai tummy time. Kalau dari VG klinik yang saya pelajari, tummy time itu sedang memperkokoh otot seluruh badannya si bayi, menguatkan otot motorik kasarnya, sehingga jika motorik kasarnya sudah bagus akan mempengaruhi motorik halusnya. Nah, kemampuan dari sensorik dan motorik ini akan berimbas kepada kemampuan bahasa anak. Jadi penting banget untuk anak itu selama belum berjalan dia setiap hari selalu melakukan tummy time ya bun. Karena banyak kasus yang sudah terjadi, mereka yang dulunya bayinya tidak melakukan tummy time dengan sering, maka rata-rata kurang fokus dan anaknya tidak bisa diem atau super aktif, dan kadang berjalannya suka jinjit atau sering jatuh. Nah, cirinya juga suka duduk dengan posisi W ya kakinya. Dan salah satu cirinya juga makannya suka diemut terus dilepeh. Nah, maka dari itu kita boleh memberikan mainan-mainan seperti ini agar anak-anak gemar atau suka dengan tummy time. Jadi dia berlama-lama tummy time. Jadi teman-teman harus fokus setiap hari melatih anak-anak untuk tummy time. Setelah tummy time itu sering, langkah selanjutnya anak-anak akan mulai menguatkan otot tangan. Nah, si bayi akan mulai anggung-anggung. Nah, untuk anggung-anggung bisa juga anak-anak belajar duduk ya. Jadi itu waktunya berbarengan atau setiap anak berbeda-beda. Nah, untuk cara mendudukkan bayi biasanya diberikan bantal di belakangnya atau disangga gitu ya. Jadi belajarnya dengan disangga, lama-lama otot punggungnya akan kuat dan bisa duduk sendiri. Nah, rata-rata 7-8 bulan sudah bisa duduk mandiri seperti ini ya. Jadi dengan sering tummy time dan sering didudukin, disangga, lama-lama anak akan bisa belajar duduk sendiri tanpa penyangga atau mandiri ya, belajar sendiri. Nanti dia akan berusaha untuk mengganti posisi dari duduk dan ke arah anggung-anggung seperti itu. Setelah diberikan mainan yang dia suka, anak-anak juga stimulasi 6-9 bulan itu mulai merayap atau merangkak dengan perut ya. Jadi merayap juga termasuk merangkak dengan perut. Nah, itu bisa dilakukan sejak anak sudah mulai tertarik untuk anggung-anggung. Nah, kita bisa stimulasi dengan mainan-mainan agar dia bisa bergerak maju. Seperti ini kita bisa memberikan semangat kepada anak untuk memberikan mainan yang dia suka. Kita arahkan untuk anggong-anggong biar dia mengerti bahwa dia harus mengangkat perutnya. Setelah dia sering mengangkat perutnya, dia menguatkan ototnya, dia akan berani untuk mulai meninggikan badannya dan berpindah.
Untuk bisa merayap seperti ini dibutuhkan stimulasi untuk anak-anak ya. Nah, kalau Aisyah saya coba untuk belajar di bantal atau selimut yang digulung ya Bun. Jadi untuk prosesnya itu tergantung anak-anaknya. Nah, lama-lama nanti dia akan bisa maju mengejar mainannya. Kita harus tahu apa yang dia suka, bahkan kadang bukan mainan yang dia suka, tapi perabotan rumah tangga seperti tempat makan atau minum. Nah, seperti ini salah satu cara stimulasi Aisyah. Jadi di pinggir kasur dia mulai bangun atau melatih otot-ototnya seperti ini, dan di situ dia mulai menguatkan otot-otot kaki dan tangan dan punggung. Nah, kita harus selalu waspada ya Bun, takut ngejeledak. Stimulasinya juga bisa seperti ini, dia main atau tengkurap di bantal atau selimut ya. Jadi di sini dia menguatkan otot perut sehingga dia seperti anggong-anggong tapi ngambang gitu. Nanti lama-kelamaan dia bisa tanpa bantal. Terus dimotivasi bayinya karena kadang dia merasa capek atau lelah, dan itu baik buat dia. Kira-kira 5-10 menit kita ajak main bersama bantal. Lama-lama nanti akan terbiasa mengejar mainan seperti ini ya Bun. Jadi harus terus semangat, dimotivasi terus. Kuncinya selalu stimulasi dengan sabar dan rajin, dibiarin anaknya di lantai seperti ini ya, di playmat seperti ini. Karena kalau dia sering taruh di stroller, maka anaknya jarang bergerak. Jadi dalam sehari 2-3 kali itu kita harus izinkan dia 30 menit sampai 1 jam main seperti ini agar dia terbiasa dengan mengangkat badannya. Tidak apa-apa ya Bun kalau dia mainnya di lantai, hanya kita perlu waspada takut dia dagunya kena lantai ya, terluka. Jadi Bunda harus selalu mendampingi. Untuk yang belum suka tummy time, berarti teman-teman harus berusaha melatih anaknya dengan sering tummy time dan dikasih mainan yang dia suka atau warna-warna yang mencolok perhatian dia sehingga dia bisa mengejar mainannya. Dengan melantai setiap hari, anak-anak akan terbiasa anggung-anggung dan belajar merangkak dengan berani. Dan teman-teman harus selalu waspada untuk memperhatikan keamanannya si bayi ya, Mam. Seperti yang sudah infokan di banyak media bahwa baby walker sudah tidak digunakan lagi, bisa diganti dengan push walker. Sekarang Aisyah sudah mulai berdiri, dia sudah mulai megang tembok atau lemari ya. Jadi tiap anak beda-beda, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang punya bayi 6-9 bulan. Terima kasih sudah menonton.
Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe, kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum.